bisnis aja biar cepet kaya. Wah, masih percaya ya mitos-mitos seperti ini? Sini aku share secara blak-blakan ya, realita pahitnya bisnis yang jarang dibahas sama orang. Let's go. Realita pahit yang pertama, itu bisnis gak akan bikin kamu cepet kaya. Kalau alasan kamu mulai bisnis itu biar mau cepet kaya, kamu akan kecewa. Karena mulai bisnis dari nol itu butuh proses, dan prosesnya itu jauh banget dari mulus. Jujur hampir impossible ya kalau bisnis itu bisa bikin kamu cepet kaya, unless kamu itu dapat warisan. Nah, justru kamu harus hati-hati banget sama orang-orang yang tawarin kamu peluang bisnis yang bisa bikin kamu cepet kaya gitu. Janji-janji surga lah gitu. Karena itu justru ciri-ciri penipuan. Kalau kamu mau kaya, boleh banget. Tapi kalau kamu mau cepet kaya sampai menghalalkan segala cara, jangan ya. Karena bisnis itu lebih penting direction daripada speed. Lebih penting kamu membangun bisnis kamu itu ke arah mana secara pelan-pelan, step by step, dan pelan-pelan berkembang daripada kamu itu hanya kejar kesuksesan instan. Nah, realita yang kedua ini agak menampar ya. Kalau kamu rasa kamu selalu benar, berarti kamu salah. Semua orang tanpa terkecuali pasti pernah melakukan kesalahan dalam bisnis. Ya, salah ambil keputusan, salah strategi, atau iklannya boncos. Aku aja I've made so many mistakes in my business dan aku sampai sekarang terus belajar dari kesalahan yang aku buat. Gak mungkin kamu gak pernah melakukan satu kesalahan pun. Dan kalau misalnya kamu pikir, enggak kok selama ini aku selalu benar, itu kamu salah. Dan itu jujur agak red flag ya. Karena bisa jadi kamu secara nggak sadar nih, kamu memblokir sudut pandang lain. Sebenarnya baik kok kalau kamu itu malahan bisa pede dan yakin dengan pemikiran kamu sendiri. Nah, cuman kadang pandangan kita sebagai business owner itu agak terbatas. Dan kita tuh kadang butuh melihat dari sisi atau perspektif lain. Lagian itu udah bagian dari proses kita berbisnis kok, untuk belajar dari kesalahan yang kita buat, biar kita bisa bangun bisnis yang lebih baik lagi. Oke, realita pahit selanjutnya, kalau dalam bisnis, semangat atau motivasi itu nggak cukup. Karena yang bisa dorong kamu untuk maju itu bukan semangat, tapi kebiasaan dan juga disiplin. Aku sering dapat pertanyaan ya di Instagram aku, Ci, gimana sih caranya biar kita tuh bisa semangat terus dalam bisnis? Jujur aku nggak tahu caranya untuk semangat terus dalam bisnis, karena aku aja nggak selalu semangat guys. Jujur malahan ya banyak banget hari-hari yang aku tuh bener-bener males, mager, bener-bener hilang semangat banget dan bener-bener harus paksakan diri untuk kerja. Karena faktanya orang yang bisa terus berjuang dan tetap bertahan memperjuangkan bisnisnya itu bukan orang yang selalu semangat setiap hari. Tapi dia adalah orang yang tetap disiplin dan tetap kerja, tetap berjuang meskipun dia lagi nggak semangat. Kalau kamu hanya mengandalkan semangat atau motivasi aja untuk mendorong kamu berjuang, itu nggak akan pernah cukup. Karena kamu nggak mungkin semangat setiap hari. Yang ada malahan kamu tuh gampang untuk nyerah di tengah jalan karena hilang semangat. Dan ini berhubungan dengan realita pahit selanjutnya, yaitu gak semua orang berhasil melewati masa sulit bisnis. Mungkin mereka hilang semangat di tengah jalan, mungkin mereka kalah bersaing atau kena tipu, mungkin kehabisan uang untuk bayar operasional dan akhirnya terpaksa tutup. Semua bisnis pasti ada challenge-nya, dan semua bisnis itu pasti akan melewati masa sulit sooner or later. Dan realita pahitnya, gak semua orang berhasil melewati masa sulit bisnis mereka. Jadi buat kamu nih yang masih bertahan dan masih terus mencari solusi, berbaik hati dikit lah sama dirimu. Give yourself a pat in the back karena kamu hebat ya, masih berjuang gitu. Karena nggak semua orang bisa melewati masa sulit ini gitu. Nikmati aja prosesnya dan bersyukur ya, meskipun bisnis kamu itu masih belum sesuai dengan mungkin ekspektasi atau harapan kamu. Oke, realita pahit yang selanjutnya ini sering bikin orang stres ya, yaitu orang lain itu bergantung sama kamu. Kalau nih kamu itu bisnis, kamu gak cuma tanggung jawab atas dirimu sendiri dan juga bisnis kamu, tapi kamu juga tanggung jawab atas customer kamu tanggung jawab atas followers kamu yang ada di social media, untuk kamu harus selalu tiap hari konsisten posting, sharing soal bisnismu, sharing soal produk kamu biar mereka tuh gak lupa. Kamu juga tanggung jawab atas
tim kamu dan kamu tuh harus memimpin mereka karena mereka butuh kamu untuk memimpin mereka dan juga untuk membayar gaji mereka. Dan kadang jujur ya, the pressure of orang lain itu bergantung sama kamu, itu kadang rasanya berat. Sebelum aku lanjut, kalau kamu rasa sharing ini relate dan juga bermanfaat, jangan lupa untuk like video ini ya, dan juga boleh banget untuk subscribe kalau kamu suka video-video yang bahas seputar bisnis seperti ini. Next, realita pahit yang kamu harus tahu adalah konsekuensi kesalahan kamu itu nggak langsung kelihatan. Dan kadang nggak cuman nggak langsung kelihatan aja, tapi kadang kamu tuh nggak sadar sampai itu kesalahannya udah parah banget. Nah, contohnya gini, anggap kamu buka online shop jualan baju gitu, dan karena kamu baru mulai, kamu bikin promo, pokoknya setiap hari Senin diskon 20% gitu. Nah, awal-awalnya kamu seneng nih, karena setiap hari Senin itu orderannya pasti rame gitu. Nah, tapi setelah 3 bulan berjalan, kamu baru sadar, oh ternyata nih, online shop aku bener-bener ramenya tuh cuma hari Senin doang gitu, hari lain tuh sepi. Bahkan kadang-kadang customer itu bisa chat kamu, oh oke kak, nanti aku check outnya hari Senin ya. Dan kamu baru sadar, oh no, ini toko aku bener-bener cuman rame hari Senin doang. Orang bisa sampai sengaja nungguin hari Senin biar bisa check out kalau lagi diskon. Nah, kalau udah kayak gini kan kamu pasti akan butuh waktu untuk bisa memperbaiki kesalahan kamu biar customer juga bisa adjust kan. Dan kadang butuh waktunya itu bisa sampai berbulan-bulan untuk benerin. Nah, kadang selama masa perbaikan kesalahan, itu keuangan bisnismu bisa agak pas-pasan ya, tergantung dengan seberapa parahnya kesalahan yang kamu buat. Nah, satu hal yang kamu harus tahu ya, perhatikan persediaan cash. Karena kalau misalnya persediaan cash kamu itu banyak, kamu lebih punya banyak waktu untuk nafas sambil kamu memperbaiki kesalahan bisnis kamu, karena itu butuh waktu. Oke, realita pahit selanjutnya aku yakin kamu pasti udah pernah merasakan, yaitu kamu kadang akan rasa kesepian. Nah, karena business owner itu nggak sebanyak itu, jadi kadang agak susah untuk mencari orang-orang yang bisa relate dari antara circle terdekat kita gitu. Dan kadang nggak semua orang itu bisa mengerti perjuangan kita. Contoh aku ya, tiap kali kumpul keluarga acara hari-hari besar lah kayak gitu ya, langsung deh kelihatan mayoritas wanita-wanitanya itu pada ibu rumah tangga semua gitu. Dan kalau misalnya ada yang kerja pun, kerjanya kerja kantoran, yang bisnis mungkin bisa dihitung pakai satu tangan gitu. Nah, nggak hanya itu aja, tapi dalam proses berbisnis ya, kamu akan banyak berkorban. Kamu akan korbanin waktu nongkrong sama temen, kamu korbanin waktu pacaran, kamu korbanin waktu malam, korbanin waktu weekend, korbanin waktu tidur. Dan kadang ya, di masa sulit-sulitnya atau masa kesepian-kesepiannya, nggak jarang kamu mikir rumput tetangga lebih hijau. Jujur kadang kalau aku tuh lagi stres banget dan bener-bener capek banget sama bisnis ya, kadang tuh aku bisa pikir, enak juga ya orang yang kerja kantoran gitu ya. Pokoknya kerjanya cuma di jam kerja doang gitu, tanggung jawabnya nggak besar. Di luar jam kerja ya udah bodo amat, mau bisnisnya rugi, profitnya banyak, profitnya dikit, bodo amat. Yang penting gue dibayar gaji. Tapi ya semua orang kan selalu gitu ya, selalu mikir rumput tetangga itu pasti lebih hijau. Padahal semua pekerjaan itu pasti ada naik dan juga ada turunnya. Dan memang harus diakui ya, naik turunnya bisnis itu jauh lebih ekstrim daripada orang yang kerja kantoran. Nah tapi itu nggak berarti kerja kantoran itu gampang gitu. Coba kamu tanya ke temen kamu yang kerja kantoran, pasti dia bilang, enak ya kamu bisnis ya, bebas gitu, jadi bos sendiri. Nah, kabar baiknya, kamu itu bisa pilih loh, susah mana yang mau kamu perjuangkan. Dan kalau menurut aku ya, secapek-capeknya aku sama bisnis, sesusah-susahnya aku sama bisnis gitu, aku tetap rasa kalau bisnis aku itu layak diperjuangkan. This is the heart that I choose. Nah, realita pahit yang selanjutnya ini buat kamu yang kaum overthinkers ya. Tahu nggak, orang lain itu nggak peduli sama kamu. And that's a good thing. Loh, kenapa? Maksudnya tuh gini, kamu adalah orang yang paling memerhatikan kekurangan kamu sampai ke yang terkecil pun. Kamulah orang yang paling sadar kalau jualan kamu tuh lagi sepi. Kamu juga yang paling inget semua kegagalan yang udah pernah kamu lakukan. Orang lain mah nggak sadar, dan kalau misalnya mereka sadar pun, bentar juga lupa. Percaya deh, orang lain itu semua terlalu sibuk dengan masalahnya sendiri untuk terus memikirkan kegagalan kamu. And that's a good thing. Berarti kamu bisa stop overthinking dan stop peduli berlebihan soal opini orang lain and just do it. Next, tahu nggak kamu kalau work-life balance itu mitos?
Pernah nggak sih kamu mau kejar karir, finansial bagus, badan sehat, jaga penampilan juga, punya social life, bisa me time, tidur cukup. Terus kamu rasa, gimana ya biar bisa balance semua ini? Wah, nggak bisa bestie. Yang ada malahan kamu makin stres karena nggak akan bisa balance. Daripada gitu ya, lebih baik kamu pilih dulu prioritas kamu untuk saat ini. Suatu hari nanti kamu bebas kok untuk ubah prioritas kamu. Nah, kamu tuh bisa memprioritaskan beberapa hal ya, tapi kamu nggak mungkin bisa memprioritaskan semuanya sekaligus. Justru, kalau kamu coba untuk memprioritaskan segalanya, yang ada malahan kamu nggak prioritaskan satu hal pun. Oke, meskipun bisnis itu banyak kesusahannya dan juga banyak perjuangannya ya, tapi menurut aku sih tetap worth it gitu untuk jalanin bisnis. Karena semua pekerjaan itu pasti ada susahnya sendiri. Dan kita tuh yang bisa pilih susah mana yang mau kita perjuangkan. Nah, buat kamu nih yang tertarik untuk mulai bisnis juga, tapi mungkin kamu nggak tahu caranya gimana dan nggak tahu harus mulai dari mana, coba nonton videoku yang ini karena udah aku share masing-masing langkahnya gimana step by step untuk kamu bisa mulai bisnis dari nol dengan modal kecil. Thanks for watching dan kita akan berjumpa lagi di video ini. Bye-bye!